Ya, melihat status teman-teman, kebanyakan status lagi pada nonton sound horror ini. Coba kita tengok, wah seperti ini ya. Nah ini jadi banyak yang nonton, banyak yang nyetatus di status WA, lagi rame sampai pagi sound horror seperti ini teman-teman. Wah luar biasa ini, bikin rental auto sepi ini gara-gara sound horror gini ya. Oke teman-teman, siang hari ini aku nongkrong di depan teras habis jemput sekolah dan rentalan ternyata sepi ya, sepi banget. Why, kenapa? Ternyata ini adalah efek dari pesta sound horror tadi malam ya. Jadi tadi malam itu ada pesta sound horror dari kemarin sore kalau nggak salah, itu sampai tadi pagi. Jadi luar biasa, sangat ramai sekali, sangat meriah sekali. Ada berapa puluh sound horror gitu yang datang ya. Di tetangga kecamatan sini, jaraknya dari sini sekitar 5 km pesta sound horrornya, luar biasa. Dan akhirnya berdampak ke rental untuk siang hari ini agak sepi ya. Mungkin ini teman-teman tadi malam banyak yang ngeluruk atau datang ke tempat pesta sound horror gitu. Kayaknya sih seperti itu. Ya soalnya mungkin ini kesempatan yang nggak boleh dilewatkan begitu ya. Jadi berbondong-bondong mereka datang ke sana. Info dari teman-teman, parkirnya 20.000 kalau nggak salah ya untuk sound horror. Dan untuk aktivitas sound horror itu di salah satu yang memang agak rutin di sana ya, tepatnya di Kecamatan Purwosari ya, sebelah kecamatanku, memang agak rutin dan memang cukup besar dan menghabiskan banyak dana luar biasa ya. Kabarnya dari gonjang ganjing itu tiap kakak itu ditarif sekitar 1 juta atau 800.000 per kakak teman-teman, untuk membiayai aktivitas sound horror yang dilakukan tadi malam. Wah luar biasa ya. Ya kalau misalnya warganya kompak, aparatnya kompak, semuanya ya bisa dilaksanakan, meskipun memang ada polemik atau ada semacam larangan atau fatwa dari kiai di sini atau ulama-ulama, apa itu nama organisasinya itu ya, ditulis saja nanti di komentar. Itu memfatwakan bahwa horor itu ada unsur atau ada haramnya, dimana bukan soundnya yang diartikan haram, bukan, tapi ada serangkaian hal yang dilakukan seperti joget yang semacam striptease seperti itu ya. Ya jadi hal-hal yang mudorot itulah yang bisa menimbulkan akhirnya ada fatwa haram untuk sound horror gitu ya. Tapi banyak juga pertentangan dari orang dan lain sebagainya yang nggak mau hal itu dihilangkan ya, karena memang sudah kadung seneng ya sama sound horror gitu. Kita tidak mau membahas lebih lanjut, yang pasti memang dampaknya ini masyarakat banyak banget ya, yang ada yang suka, ada yang enggak, tidak semuanya. Seperti di kampungku itu tidak begitu menyukai adanya pesta-pesta seperti itu, atau sound horror atau hal yang berbau semacam hura-hura atau kegiatan yang ya menurut mereka nggak perlu gitu loh hal-hal itu dilakukan. Jadi sempat ada tawaran dari pemimpin kampung untuk bagaimana, apakah kita akan mengadakan semacam karnaval atau pesta atau sound horror. Lalu masyarakat bilang nggak usah, nggak perlu begituan, kita santai-santai aja seperti kehidupan sehari-hari, ada seperti itu ya. Jadi kita sulit memahami, memang di sini, di wilayah sini memang ada beberapa daerah yang royal itu berani mengeluarkan dana budget sebegitunya untuk kegiatan-kegiatan seperti sound horror gitu ya. Ini baru di bulan Juli akhir, belum lagi nanti kalau sudah masuk Agustus ya, bagaimana akan kegiatan itu ya. Kegiatan yang sangat ramai itu yang akhirnya menyita waktu teman-teman pelanggan rental ini. Banyak di antara mereka yang akhirnya datang ke hiburan-hiburan itu ya. Ya mungkin mereka jenuh ya, masuk main PS terus ya. Jadi mereka
berbondong-bondong datanglah ke berbagai event, mungkin kalau nanti Agustus ya. Selepas pandemi ini kegiatan karnaval itu bisa dari Agustus sampai September, itu nggak selesai-selesai. Bayangin, hampir tiap desa itu mengadakan event-event karnaval. Jadi nggak ada selesainya. Itu di kecamatan itu ngelis ya, karnaval dari tanggal ini. Itu baru satu kecamatan itu berapa kecamatan kita yang nonton bingung, ini nonton kemana, kesana gitu. Jadi hampir tiap hari kita lumayan bingung ya mau nonton karnaval kemana gitu ya. Nah seperti itu dampaknya ke rental BS. Agak sepi bro ya, agak sepi. Kalau siang ini bukan agak sepi lagi, nggak ada yang main siang hari ini, sama sekali nggak ada ya. Jadi aku pikir biasanya kalau hari Senin, jadi rental kalau hari Senin biasanya itu sangat ramai sekali. Bahkan hari Senin itu rentalan bisa lebih ramai daripada hari Minggu. Hari Minggu itu kan ramai, hari Sabtu, Minggu itu kan rental ramai banget, ramai ya. Tapi hari Senin jauh lebih ramai, biasanya seperti itu, jauh lebih ramai. Tapi ini siang lumayan bukan agak sepi, tapi sepi, nggak ada yang main. Kita tunggu aja ya, ini masih jam 12 siang, habis zuhur, kita tunggu aja. Mungkin teman-teman masih banyak yang tidur ya, masih banyak yang tidur. Aku bikin video-video aja ya, belum live streaming, aku bikin video-video aja ya, tak rekam ini lebih dari 10 menit, mungkin habis ini tak upload ya. Kenapa rental sepi? Gara-gara ada sound horeg. Nggak tahu di tempat kalian atau ada atau enggak ya. Tapi kalau di Jawa Timur, Malang, Pasuruan, Bojonegoro, Lumajang, memang di sini kalau urusan sound horeg itu memang luar biasa ya, luar biasa. Meskipun tidak semua mengadakan event itu karena budget yang cukup mahal gitu ya. Tapi kalau yang mengkoordinir semangat, warganya juga semangat, urunannya sampai sebegitunya, nggak tahu deh ya. Aku nggak bisa bahas lebih lanjut karena ini sensitif dan bisa menimbulkan perdebatan di antara kalian ya. Pasti ada yang seneng, ada yang enggak. Kalau aku belum pernah ya, kalau aku sendiri belum pernah datang ke event-event sound horeg seperti itu. Tapi kalau misalnya denger di postingan teman-teman itu ya, wah seperti itu ya. Terus juga ada yang sampai merusak tempat apa dan lain sebagainya, sampai ada yang tawur dan lain sebagainya, seperti itu ya. Ya itulah ya. Itu dari tahun 2019 kalau nggak salah sound horeg itu ya. Sampai sekarang teman-teman, sampai keluar fatwa bahwa ada bisa haram ya untuk sound horeg seperti itu. Gak usah dibahas, itu urusan ulama yang memang harus menyampaikan inilah kebenaran ya. Kalau dibiarkan mungkin ya akan dampaknya jadi gimana gitu ya. Karena seperti diskotik di luar yang bebas bisa ditonton anak-anak seperti itu ya. Itu ya dampaknya kurang lebih seperti itu. Tapi tidak semua teman-teman. Tapi dikhawatirkan juga kalau misalnya merajalela ini bagaimana ya. Kita mikir juga kalau merajalela itu hal yang biasa ya, tentang bagaimana ya budaya kita jadi gimana, moral bagaimana ya, takut juga ya nanti kalau semakin nggak karu-karuan. Karena kalau dulu orang mengatain kiai dengan kata-kata kotor itu mungkin enggak kalau dulu ya, tapi kalau sekarang orang ada yang berani mengatakan dengan hal-hal yang sangat kotor, bahkan menentang. Wah ngeri bro sekarang bro, ngeri bro ya. Apalagi medsos langsung berkembang kan, ada medsos, ada kegiatan posting begitu sesuatu yang sepertinya menjadi hal yang biasa dengan erotisme ya dianggap yang biasa lalu dilarang. Wah tentu nggak mudah bro. Pemberontakan atau tidak bisa terima itu luar biasa. Dan mungkin ini salah satu event yang cukup terbesar, mungkin terbesar se-Jawa Timur ini tadi malam eventnya ya. Mungkin event terbesar se-Jawa Timur ini. Oh, ada lagi yang besar. Oh, ada lagi. Oh, pokoknya salah satu yang terbesar ini. Luar biasa. Bukan 1, 2, puluhan sound system, bro. Wah, ini loh sepi wis rental wis pasrah ya. Ada yang mana atau enggak tahu wis. Tak tinggal tiduran aja di sini ya. Kita rekam dulu. Kita dengerin rekamannya, habis itu kita upload ya. Pokoknya rental sepi gara-gara ada sound horeg. Ini beli es nong. Itu penjual es nongnya telepon-teleponan. Penjual es nong aja telepon-teleponan. Namanya es nong, ini es krim nong. Tapi sekarang bawa sepeda. Kalau dulu bunyi nong. Oh itu bunyi nong ya. Bunyi nong ya.
Memang paling enak dijilat-jilat ini. Kalau es nung ini paling enak dijilat-jilat ya. Ya segitu aja bro, kita bikin konten video pendek-pendek aja ya. Untuk siang hari ini bikin video pendek-pendek aja tentang rental di siang hari ini yang sepi ya. Ini teman-teman tanya di komentar, gimana rental om gimana rental siang hari ini om? Sepi, nggak ada yang main. Habis kena efek sound horeg ya, nanti kita kasih judul akibat pesta sound horeg tadi malam rental sepi. Sepi, nggak ada yang main ya, masih pada tidur kayaknya. Mungkin nanti malam baru main PS mungkin ya nggak tahu lah. Wis begitu, nikmati aja sepi ini untuk santai-santai sama anak-anak sama keluarga, tinggal tiduran aja ya. Begitu ya, wis gitu aja bro konten kita di siang hari ini, rental sepi. Mungkin ini dampak daripada festival sound horeg tadi malam di sebelah kampung sini yang luar biasa ya. Wis gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista. Tak makan es nung-nung dulu. Es nung-nung ini es zaman kecil yang luar biasa ya, luar biasa ya. Terus terima kasih. Akhirnya jam 1:30 mulai ada yang datang teman-teman. 1, 2, 3 ya, jadi 3 TV. 1:30 akhirnya ada yang datang ya. Bikin pesanan mie bro, ini pesanan mie yang ke-6 ya kalau nggak salah ini ya. Cepat banget ini matangnya ya. Jadi ini kelaparan ini adik-adik yang baru pulang sekolah datang ke rental PS yang hari ini langsung kelaparan. Ini mie yang ke-6 tadi mana nih. Nah ini banyak ini disampaikan, ini mie duo, mie rendang, mie Aceh. Wis banyak ini mie yang ke-6. Dan ini ada yang pesen kopi juga. Baru datang lagi bro, satu lagi langsung pesen kopi. Kita selesaikan dulu mie nya ini bro. Memang mie ini bikin lapar bro. Satu pesen ya, habis itu tercium baunya bro, auto pada kelaparan. Akhirnya pada pesen semua. Ini juga ada yang nggak bisa masuk rumah bro, jadi pulang ke rumah nggak bisa masuk rumah, pulang sekolah. Mungkin orang tuanya masih sibuk nonton horeg bro. Alhasil nggak bisa masuk rumah dan langsung ke rentalnya Cakus, kelaparan ini ya. Hampir 2:30 datang lagi, ini yang ke-4 dan di sebelahnya yang ke-5 ya. Nah ini dia Cak Pur datang agak siang ya. Biasanya jam 4 sore baru datang. Untuk hari ini agak siang datangnya ya. Ya jadi semakin siang semakin ramai, semakin kacau, semakin berisik ya.